Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu.
Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Ari
Sebelumnya, Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara? Terlalu banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh Bang? Tanggapannya tuh Bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Ya Pak, gimana? Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut.
Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim
Dari pengacara ternama Hotman Paris, tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara? Terlalu banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliaran.
Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh Bang? Tanggapannya tuh Bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Ya Pak, gimana? Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek
Butristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara? Terlalu banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Ya Pak, gimana? Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem
menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi, importasi
alokasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih, yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek
Butristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut.
Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yathikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek
Untuk tahun 2019 hingga 2022, Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu.
Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Joristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Ari
Sebelumnya, Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya Apa? tuh bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022.
Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara
soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara? Terlalu banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih, yang honornya miliar-miliaran. Ya udah, terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh Bang? Tanggapannya tuh Bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem
menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi, importasi
Produksi Gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh Bang? Tanggapannya Apa? tuh Bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS,
Tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek.
Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya tentang- terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022.
Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yathikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim
Dari pengacara ternama Hotman Paris, tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliaran.
Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan itu bangnya di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia.
Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu.
Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya Apa? tuh bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek.
Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Multasyah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas
kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara, termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara? Terlalu banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih, yang honornya miliar-miliaran. Ya udah, terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh Bang? Tanggapannya tuh Bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem
menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi, importasi
alokasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliatan. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS,
Tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek.
Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022.
Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yathikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim
Dari pengacara ternama Hotman Paris, tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih yang honornya miliaran.
Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan itu bangnya di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia.
Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu.
Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana? Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya Apa? tuh bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek.
Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Multasyah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025.
Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem
menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi
alokasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya Apa? tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek
Butristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaisyah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut.
Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yathikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek
Untuk tahun 2019 hingga 2022, Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili.
Tribuners mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu.
Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Ari
Sebelumnya, Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih, yang honornya miliar-miliaran. Ya udah, terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya Apa? tuh bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan
spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan
bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yathikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi
yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem.
Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai
menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan.
Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara? Terlalu banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM.
Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019, alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan
yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022.
Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim
Dari pengacara ternama Hotman Paris, tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara? Terlalu banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliaran.
Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya Apa? tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia.
Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu.
Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yathikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek.
Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas
kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara, termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih, yang honornya miliar-miliatan. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem
menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan.
Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih, yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh Bang? Tanggapannya Apa? tuh Bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM.
Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan
yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022.
Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yathikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim
Dari pengacara ternama Hotman Paris, tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara? Terlalu banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliaran.
Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya sekarang. terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia.
Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu.
Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliatan. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya Apa? tuh bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya Februari dan April 2020 Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022.
Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Multasyah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara
soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya Apa? tuh bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem
menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016.
Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru, yakni Ari Yusuf Amir, untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS,
Tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek.
Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh Bang? Tanggapannya Apa? tuh Bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022.
Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yathikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim
Dari pengacara ternama Hotman Paris, tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran.
Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia.
Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu.
Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh Bang? Tanggapannya Apa? tuh Bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek.
Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025.
Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh Bang? Tanggapannya Apa? tuh Bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem
menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi
alokasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet.
Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek.
Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022.
Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yathikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim
Dari pengacara ternama Hotman Paris, tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara, termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih yang honornya miliaran.
Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia.
Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu.
Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih, yang honornya miliar-miliatan. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek.
Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025.
Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh Bang? Tanggapannya Apa? tuh Bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem
menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi
alokasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet.
Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek.
Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya Apa? tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022.
Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yathikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim
Dari pengacara ternama Hotman Paris, tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran.
Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-stafsus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia.
Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu.
Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliatan. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya Apa? tuh bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek.
Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas
kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih yang honornya miliar-miliaran. Ya udah, terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem
menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan.
Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM.
Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019, alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan
yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022.
Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yathikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim
Dari pengacara ternama Hotman Paris, tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran.
Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-stafsus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia.
Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu.
Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara? Terlalu banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya Apa? tuh bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek.
Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaisyah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas
kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara, termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih yang honornya miliar-miliaran. Ya udah, terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem
menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016.
Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek
Butristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh Bang? Tanggapannya Apa? tuh Bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut.
Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yathikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim
Dari pengacara ternama Hotman Paris, tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran.
Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia.
Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu.
Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya Apa? tuh bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yathikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek.
Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Multasyah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas
kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih, yang honornya miliar-miliaran. Ya udah, terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai
menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya
Hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapannya tuh bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM.
Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019, alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan
yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Bang? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah jadi yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh Bang? Tanggapannya Apa? tuh Bang yang di IG. Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022.
Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yathikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaisyah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim
Dari pengacara ternama Hotman Paris, tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih yang honornya miliaran.
Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia.
Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu.
Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke YPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih, yang honornya miliar-miliatan. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek.
Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Multasyah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025.
Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara, termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah, sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar konglomerat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja, yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem
menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Mutasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016.
Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hotman mengaku saat ini menangani terlalu banyak perkara termasuk gugatan bernilai miliaran rupiah sehingga ia memilih fokus pada klien-klien yang besar begitu. Tadi ditemui di PN Jakarta Pusat, Hotman juga mengatakan ataupun menegaskan ia saat ini terlalu banyak kasus dan hanya mencari klien-klien yang benar-benar kolong merat atau kaya raya dan royal begitu. Adapun saat ini Nadiem Makarim telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai pengacaranya untuk persidangan yang akan datang di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Chromebook tersebut. Sebelumnya Ari membeberkan bahwa dirinya dan tim telah menerima kuasa hukum sejak 17 November 2025 setelah melalui pertemuan dengan keluarga Nadiem dan koordinasi dengan tim hukum terdahulu. Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem dan 3 tersangka lainnya telah dilimpahkan ke JPU pada 10 November 2025. Mereka kini menunggu penyusunan surat dakwaan sebelum kasus tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nadiem bang, Apa? kenapa nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Tanggapannya gimana, Kenapa Bang? nggak jadi pengacara Nadiem lagi bang? Apa? Kenapa nggak jadi Terlalu pengacara banyak Nadiem? kasus gua, banyak banget. Ya inilah dia nih yang honornya miliar-miliaran. Ya udah terlalu banyak kasus gua. Kalau yang di IG gimana tuh bang? Tanggapan Apa? itu bang yang di IG? Apa itu? Tanggapannya Pokoknya apa? terlalu banyak kasus gua itu aja. Jadi gua cari klien-klien yang benar-benar konglo aja yang royal. Ya. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menunjuk kuasa hukum baru yakni Ari Yusuf Amir untuk menggantikan Hotman Paris guna membela Nadiem di proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi persoalan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dan negara diperkirakan merugi sekitar 1,98 triliun rupiah karena kasus tersebut. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Chromebook 2018 sampai 2019, hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan tersebut membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Namun saat itu Kemendikbudristek
Butristek justru mengganti spesifikasi pada kajian pertama tersebut dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook. Kemudian terungkap bahwa terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang dibentuk pada bulan Agustus 2019 oleh mantan staf khusus Nadiem, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim dan juga ex-staf sus Nadiem Fiona Handayani. Grup tersebut membahas mengenai rencana program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem diangkat sebagai Menteri pada Oktober 2019 alias grup tersebut sudah dibentuk sebelum Nadiem dilantik menjadi Menteri. Kemudian Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek dan pada bulan Desember 2019 atau 2 bulan setelah Nadiem dilantik, Juristan mewakili Nadiem menemui Yatikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Pertemuan itu guna membahas teknis pengadaan TIK menggunakan spesifikasi Chrome OS. Juristan lalu menghubungi mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim dan Yeti guna membicarakan pembuatan kontrak yang nantinya diperuntukkan untuk Ibrahim. Kontrak itu dibuatkan untuk Ibrahim agar ia dipekerjakan di PSPK sebagai konsultan teknologi yang nantinya bertugas di warung teknologi di Kemendikbudristek. Lalu, pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google yang berinisial WKM dan PRA guna membicarakan pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Adapun co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek akan dicairkan apabila pengadaan laptop Chromebook bisa terlaksana di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Pada Mei 2020, Juristan kembali menggelar rapat secara daring yang dihadiri oleh Ibrahim, Sri, dan Multasyah yang langsung dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam rapat itu, Nadiem memerintahkan agar anak buahnya tersebut melaksanakan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Chromebook dari pihak Google untuk tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan. Penyidik menduga terjadi pemufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Nadiem kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yakni Juristan, mantan staf khusus era Nadiem, lalu Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem, lalu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, dan Mulaid Syah, Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Nadiem kemudian mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya. Saat mengajukan pra-peradilan, Nadiem turut didampingi tim dari pengacara ternama Hotman Paris. Tim Hotman Paris menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana, sehingga meminta Nadiem untuk dibebaskan dari tahanan. Hotman Paris juga bersikeras tidak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019 hingga 2022. Hotman Paris menjelaskan bahwa klaimnya tersebut didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Hotman, BPKP telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan begitu, status Nadiem sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tetap sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Penyidikan berlanjut dan kini Nadiem serta tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2025. Nadiem dan tersangka lainnya hanya tinggal menunggu proses penyusunan surat dakwaan sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Dan jelang persidangan, Nadiem mengganti tim yang akan membelanya di persidangan. Pihak keluarga Nadiem kini telah menunjuk Ari Yusuf Amir untuk membela Nadiem di proses persidangan mendatang. Ari Yusuf sebelumnya sempat membela mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Adapun pertimbangan dari keluarga Nadiem tidak menunjuk Hotman lantaran pengacara kondang tersebut sedang disibukkan mengurus perkara besar lainnya di luar kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain tim Ari Yusuf, Nadiem juga akan didampingi tim dari pengacara Dodi S. Abdul Qadir yang sebelumnya juga telah membela Nadiem. Hotman pun buka suara usai tidak lagi membela Nadiem. Hotman memberikan pernyataan usai membela kliennya, PT MNC Asia Holding Tbk dalam kasus ganti rugi yang diajukan PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 2025. Hotman mengaku perkara yang saat ini ia tangani cukup banyak sehingga ia melepas kasus Nadiem Makarim. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Rahmat Nugraha. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kabar dirinya tak lagi menjadi kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus